oleh air. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memperkirakan 115 pulau di Indonesia terancam tenggelam pada tahun 2100. Ancaman ini bukan lagi di masa depan yang jauh. Di pesisir utara Jawa, bencana itu sudah terjadi setiap hari. Kota Pekalongan ambles hingga 11 cm per tahun. Jakarta hingga 8 cm per tahun. Laju penurunan muka tanah ini yang disebabkan oleh eksploitasi air tanah berlebihan bertemu dengan kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim global. Sebuah kombinasi maut. Prediksi bahwa sebagian besar Jakarta Utara akan terendam permanen pada 2050 bukanlah isapan jempol, melainkan sebuah keniscayaan ilmiah. Ini bukan tentang kehilangan tanah, ini tentang kehilangan rumah, kehilangan sejarah, kehilangan kuburan leluhur. Ini adalah kisah tentang eksodus besar-besaran di dalam negeri sendiri, sebuah pengungsian ekologis yang dipicu oleh kombinasi bencana alam dan kelalaian manusia. Jika laut datang untuk menelan kita, maka dari darat dan udara, kita meracuni diri kita sendiri secara perlahan. Iklim sedang berubah. Para ilmuwan memproyeksikan kenaikan suhu di Indonesia bisa mencapai 1,5 derajat Celcius pada tahun 2050. Kenaikan ini akan memicu cuaca ekstrim yang lebih sering dan lebih dahsyat. Badai, banjir, dan kekeringan berkepanjangan. Akibatnya bukan hanya ketidaknyamanan, melainkan krisis pangan karena gagal panen dan krisis air bersih. Tanpa mitigasi serius, perubahan iklim dapat memangkas 4,4% produk domestik bruto Indonesia pada 2050. Di saat yang sama, paru-paru dunia yang ada di tanah air kita terus digerogoti. Hutan Kalimantan kehilangan rata-rata 1,1 juta hektar per tahun. Papua, 556.000 hektar per tahun. Hutan yang musnah demi perkebunan dan pertambangan melepaskan karbon dalam jumlah masif, mempercepat pemanasan global. Dan di kota-kota, udara yang kita hirup telah menjadi racun. Polusi dari industri dan kendaraan bermotor menjadi penyebab berbagai penyakit mematikan. Kanker paru-paru, gangguan pernapasan kronis, penyakit jantung, bahkan menghambat perkembangan otak anak. Sungai dan lautan kita tersedak oleh plastik. Partikel mikroplastik yang tak kasat mata telah memasuki rantai makanan, dari ikan yang kita makan hingga garam di meja kita. Ironisnya, banyak dari perusakan lingkungan ini dilakukan atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan pada komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit, serta industrialisasi tanpa aturan